Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Amerika, Anne Heche. Artis bernama lengkap Anne Celeste Heche ini lahir tanggal 25 Mei tahun 1969, dan telah tutup usia pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, dalam usia 53 tahun setelah sepekan mengalami koma dan kritis, setelah kecelakaan mobil dalam perjalanan ke rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Donnie Brasco. Film ini mengangkat kisah nyata seorang agen undercover FBI bernama Piston alias Johnny Depp. Menggunakan nama samaran Donnie Brasco, ia ditugaskan memata-matai keluarga mafia Bonanno di New York City, pada era 1970-an. Upaya penyamaran Donnie mulai membuahkan hasil saat salah satu anggota mafia, Lefty Ruggiero alias Al Pacino, merekrutnya menjadi anggota. Seiring berjalannya waktu, ikatan di antara Donnie dan Lefty sebagai anggota mafia justru semakin erat. Namun, kehidupan pribadinya mulai berantakan akibat berbagai hal yang harus ia lakukan selama menjalani penyamaran. Hubungannya dengan sang istri, Maggie diperankan Anne Heche pun mengalami keretakan. Di sisi lain, nyawanya dalam bahaya, ketika para mafia juga mulai mencurigai adanya mata-mata di dalam lingkungan mereka. Film drama kriminal garapan sutradara Mike Newell ini mendapat rating 7,7 di IMDb. Volcano. Mike Roark alias Tommy Lee Jones, seorang pemimpin dari Office of Emergency Management, mendapatkan laporan adanya gempa bumi besar yang menyerang pusat kota Los Angeles. Hal ini lantas menarik perhatian seorang geolog bernama Dr. Amy Byrne diperankan Anne Heche. Ia percaya gempa bumi itu berasal dari gerakan lahar yang berasal dari gunung berapi aktif, yang tersembunyi di bawah kota Los Angeles. Mike meminta semua petugas pemadam dan polisi saling bantu untuk membuat benteng dari blok beton menyerupai bendungan. Saat lahar menyentuh blok, helikopter air lantas menyiramkan ribuan galon air untuk mendinginkan lahar tersebut. Film drama bencana alam garapan sutradara Mick Jackson ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Walk the Dog. Film ini berkisah tentang calon presiden yang terlibat skandal seks menjelang pemilu. Merasa kampanyenya akan terancam gagal, penasihat Presiden Winfred Ames diperankan Anne Heche meminta ahli Conrad Brand alias Robert De Niro untuk dapat mengalihkan perhatian publik. Brand mendekati produser Hollywood Stanley Motz alias Dustin Hoffman untuk membantunya mengarang perang di Albania. Film drama komedi satir garapan sutradara Barry Levinson ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Psycho. Psycho adalah remake dari film berjudul sama karya Alfred Hitchcock. Seorang wanita muda bernama Marion Crane diperankan Anne Heche, tersesat karena hujan badai besar, dan singgah di sebuah motel tua. Motel itu dikelola oleh orang yang berkepribadian aneh bernama Norman Bates alias Vince Vaughn. Keesokan harinya, Marion ditemukan tewas terbunuh di kamar mandi. Di sini penonton diajak mengenal lebih jauh sosok psikopat Norman Bates. Film thriller psikopat garapan sutradara Gus Van Sant ini mendapat rating 4,6 di IMDb. Return to Paradise. Lois alias Joaquin Phoenix, Sheriff alias Vince Vaughn, dan Tony alias David Conrad adalah 3 orang Amerika yang bertemu di Malaysia, dan bermain-main di gubuk murah di pantai menikmati pesta ganja. Sheriff dan Tony kembali ke New York, sedangkan Lois berencana pergi ke Kalimantan. Tetapi Lois ditangkap karena kedapatan memiliki sisa ganja dan divonis hukuman mati. Sheriff dan Tony dihubungi oleh advokat Lois, Beth diperankan Anne Heche. Masalahnya, Lois membuat kesepakatan dengan pihak berwenang, jika Sheriff dan Tony akan kembali ke Malaysia, dan bersaksi bahwa mereka semua memiliki ganja bersama. Lois akan diizinkan untuk hidup, dan Sheriff dan Tony masing-masing harus menghabiskan 3 tahun di penjara. Film thriller yang menjebak karakternya dalam dilema yang melibatkan hidup dan mati,
garapan sutradara Joseph Ruben ini mendapat rating 6,9 di IMDb. 6 Days 7 Nights. Robin Monroe diperankan Anne Hatch adalah seorang editor untuk majalah fashion wanita yang berdomisili di New York. Frank Martin, pacarnya, memberi kejutan berupa liburan selama seminggu di Makatea, sebuah pulau di Pasifik Selatan. Tiba-tiba atasan Robin meminta Robin untuk terbang ke Tahiti guna memantau sebuah pemotretan. Dengan terpaksa, Robin menyewa pesawat yang pilotnya adalah Quinn alias Harrison Ford. Di perjalanan, badai menerjang pesawat yang membawa Quinn dan Robin menyebabkan pesawat mengalami kerusakan dan terdampar di sebuah pulau. Banyak petualangan seru dan lucu yang mereka alami, termasuk menghindari kejaran para perompak. Pengalaman seru ini menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Film komedi petualangan garapan sutradara Ivan Reitman ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Toxic Sky. Dr. Tess Martin diperankan Anne Hatch, menyelidiki penyakit misterius yang melanda sebuah kota. Situasi semakin gawat, membuat dokter berpacu dengan waktu untuk menemukan obatnya. Rumah sakit Seattle mulai dipenuhi pasien yang menderita penyakit mematikan itu, dan 70%-nya berakhir tewas. Presiden telah mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengkarantina seluruh Seattle. Ketika Presiden meloloskan undang-undang yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk mencegah Seattle menyebarkan virus, Tess berusaha menemukan cara untuk membebaskan diri dari kota untuk menemukan obat dan mengekspos konspirasi maut pemerintah. Film drama pandemi garapan sutradara Andrew Erin ini mendapat rating 5 di IMDb. Nothing Left to Fear. Film ini terinspirasi dari legenda Texas, The Stool. Wendy diperankan Anne Hatch, dan suaminya dan alias James Tupper, dan anak-anak mereka, baru saja pindah ke kota kecil, Stool, Kansas, di mana dan datang sebagai pendeta baru. Tapi di tempat yang hubungan antar tetangganya kurang baik ini, serangkaian kejadian mengerikan sedang menanti mereka. Putri remaja mereka telah ditandai dalam ritual kegelapan. Di dalam kegelapan hati mereka harus mengorbankan seorang remaja tak berdosa untuk menjadi tumbal dalam pembukaan 7 gerbang neraka. Dan hanya Rebecca, anak dari Dan yang bisa menghentikan terbukanya gerbang kegelapan tersebut. Film drama horor supranatural garapan sutradara Anthony Leonardi ini mendapat rating 4,4 di IMDb. K-Fight, dua mantan teman kuliah, yang mempunyai nasib dan jalan kehidupan yang sangat berbeda, bertemu di sebuah pesta koktail mewah. Veronica diperankan Sandra Oh, telah menjadi istri pengusaha kaya dan pencinta anggur. Sementara Ashley diperankan Anne Hatch, bersama kekasihnya Lisa, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seniman. Saat kedua wanita itu bertemu kembali, permusuhan, kecemburuan, dan kemarahan yang telah lama terkubur, meledak menjadi pertarungan berdarah-darah yang brutal, yang membuat keduanya babak belur. Film drama garapan sutradara Onur Tukel ini mendapat rating 5,9 di IMDb. The Funniest. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri, Paul alias Thomas Jane dan Wendy diperankan Anne Hatch, yang pergi untuk camping di sebuah taman khusus untuk mobil van. Akan tetapi agenda liburan mereka berubah menjadi bencana, ketika putri mereka hilang tanpa jejak. Mereka langsung menghubungi polisi setempat. Saat dirasa polisi tidak dapat menemukannya, keduanya memutuskan untuk menangani masalah tersebut sendiri. Paul dan Wendy pun tidak berdiam diri dan menunggu penyelidikan polisi. Mereka berusaha menyelidiki sendiri orang-orang di sekeliling mereka yang terlihat mencurigakan. Film thriller dengan akhir plot yang tidak terduga garapan sutradara Peter Fasinelli ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.